Jumpa lagi dengan saya Bu Michael dalam acara Puskesmas Bahu Pasirita. Saat ini kita telah kedatangan dua narasumber. Yang pertama Dr. Erli Mandagi. Selamat datang Dr. Erli. Salam sehat. Salam sehat. Dan yang kedua Nona Sinta Andolus, ahli media kesehatan. Selamat datang Nona Sinta. Selamat datang. Salam sehat. Salam sehat. Baik pemirsa, kali ini kita akan membahas tentang cek kesehatan gratis. Mungkin pemirsa di rumah atau netizen sudah pernah mendengar tentang cek kesehatan gratis ini. Nah, saat ini kita akan membahas tentang cek kesehatan gratis dan kita akan bertanya kepada dua narasumber yang sudah hadir pada saat hari ini. Dr. Erli, Ya. apa kabar dok? Baik? Baik. Puji Luar Tuhan, biasa, baik. ya. Luar biasa. Baik, saya ingin bertanya dok tentang cek kesehatan gratis ini dok, atau istilahnya CKG ya. CKG. Nah, apa sih CKG ini dok, dan manfaatnya apa bagi masyarakat yang menerima pelayanan CKG? Ya, oke. Jadi terima kasih. Halo untuk masyarakat yang menonton. Jadi CKG ini kita ketahui bersama kalau ini program dari pemerintah pusat, program langsung yang diluncurkan oleh Bapak Presiden Prabowo. Jadi CKG ini bertujuan untuk mendeteksi dini penyakit, ada juga untuk meningkatkan kesadaran dari masyarakat tentang pentingnya kesehatan ini, juga mengidentifikasi faktor risiko, dan juga membuka akses kesehatan bagi masyarakat luas. Oh iya. Seperti itu. Baik dok, kalau misalnya tadi yang sudah dokter sampaikan, yang pertama ada mendeteksi dini ya, berarti masyarakat yang datang atau menikmati pelayanan kesehatan gratis ini, dia sedini mungkin sudah mengetahui resiko penyakit apa yang bisa dia derita ya. Iya. Berarti di situ dok ada namanya pemeriksaan apa dok? Di situ apakah screening atau apa dok? Iya. Jadi kalau misalnya masyarakat datang untuk melakukan CKG, biasanya karena masyarakat memang sudah tahu kalau sepanjang perjalanan kehidupannya misalnya apa yang dia rasakan, gejala-gejala atau keluhan-keluhan yang sering dia rasakan, yang mungkin membaik tapi dia rasakan kembali dan lain sebagainya. Dan kita ketahui bersama kalau misalnya CKG ini memang khusus untuk juga yang berhari ulang tahun. Oh iya, ya. Jadi semua masyarakat yang berhari ulang tahun akan mendapatkan voucher untuk cek kesehatan gratis. Berarti bukan cuma cookies ulang tahun yang dia dapat, sampai pelayanan kesehatan gratis. Iya. Jadi kalau dari pemerintah dapatnya cek kesehatan gratis. Kalau cookies ulang tahun nanti minta ke suami atau istri. Oke, baik. Gitu. Jadi saat mendapatkan voucher, mereka bisa mendapatkan akses untuk cek kesehatan gratis, begitu. Tapi sekalipun masyarakat yang kalau saat ini mungkin belum berhari ulang tahun atau hari ulang tahunnya sudah lewat, tapi dia belum bisa menggunakan vouchernya, bisa juga langsung datang untuk cek kesehatan gratis di Puskesmas. Apalagi seperti yang saya katakan tadi, kalau masyarakat yang sudah paham tentang kondisi kesehatannya, misalnya memang sudah sering gejala seperti ini, atau keluhan yang hilang timbul dan lain sebagainya, biasanya langsung datang untuk akses cek kesehatan gratis di Puskesmas terdekat. Oke. Berarti yang menikmati pelayanan cek kesehatan gratis ini adalah mereka yang berhari ulang tahun ya. Salah satu yang berhari ulang tahun. Caranya bagaimana dok supaya masyarakat yang berhari ulang tahun itu bisa menikmati layanan cek kesehatan gratis ini? Apakah itu langsung otomatis dia mendapatkan pemberitahuan atau dari tim Dr. Erli menyampaikan kepada masyarakat yang berhari ulang tahun? Iya, biasanya seperti yang saya bilang tadi dapat voucher melalui WhatsApp dari Kemenkes biasanya. Jadi itu sudah dikasih pas di hari ulang tahunnya. Nah, voucher itu berlaku sampai 30 hari setelah hari ulang tahunnya untuk dia gunakan datang ke Puskesmas terdekat
untuk cek kesehatan gratis. Gitu. Saat dia datang nanti akan dibantu oleh petugas kesehatan yang ada di puskesmas untuk mendaftarkan juga ke aplikasi namanya aplikasi Satu Sehat Indonesia. Iya, jadi masyarakat bisa mendapatkan pemberitahuan cek kesehatan gratis ini lewat aplikasi biasanya Satu dari Sehat dan WhatsApp. dari WhatsApp. Iya. Berarti masyarakat harus menginstal Iya, harus menginstal di HP aplikasi masing-masing. mobile Satu Sehat Indonesia. Indonesia. Jadi masyarakat kalau ingin menikmati cek kesehatan gratis ini, silakan masyarakat bisa menginstal aplikasi Satu Sehat Indonesia. Dan di situ mungkin masyarakat akan menerima pemberitahuan lewat WhatsApp dari pemerintah ya. Iya, dari Kemenkes. Dari Kemenkes. Kemenkes. Oke, baik. Lanjut, Dok. Dan Ibu Sinta, ini berarti luar biasa manfaat yang didapatkan dari pelaksanaan cek kesehatan gratis, karena tadi di situ ada deteksi dini penyakit, kemudian ada mengidentifikasi faktor risiko yang bisa terjadi, ada juga mencegah komplikasi. Nah, kalau misalnya pasien atau masyarakat ini sudah datang berobat ke puskesmas, apa-apa saja yang dilakukan pemeriksaan di puskesmas itu? Oke. Jadi kalau pasien datang itu biasanya kita lakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Secara menyeluruh. Iya. Jadi itu di situ di dalamnya ada pemeriksaan untuk lab. Biasanya itu ada pemeriksaan lab itu sudah termasuk kolesterol, asam urat, gula darah. Terus nanti juga ada pemeriksaan untuk gigi. Oke. Iya. Jadi untuk gigi juga ada. Nanti juga ada pemeriksaan jantung. Jadi nanti kita arahkan biasanya untuk rekam jantung. Rekam jantung. Ya, biasanya semua untuk pemeriksaannya ada di puskesmas. Ada. Jadi tidak dibatasi. Jadi kalau memang nanti dalam pemeriksaan itu dia ditemukan penyakit tertentu yang mungkin harus dirujuk ke rumah sakit, ya kita harus rujuk. Tapi BPJS-nya harus dalam keadaan Ya, aktif. itu juga salah satu syarat. Iya. Salah satu syarat bagi masyarakat yang ingin melakukan CKG di puskesmas, sebaiknya BPJS-nya aktif. Aktif. Iya. Jaga-jaga kalau saya Jaga-jaga kalau misalnya mau ya, merujuk. benar. Kalau ternyata si penerima manfaat ini, Iya. masyarakat ini ternyata waktu dia diperiksa Teridentifikasi memiliki risiko penyakit. dan itu harus dirujuk. Yang harus dilakukan pemeriksaan lanjut ke rumah sakit, ke dokter spesialis. Iya. Pemainkan, jadi memang harus dirujuk. Kalau misalnya BPJS-nya tidak aktif, berarti tidak bisa dirujuk. Nanti dia bayar sendiri berarti. Iya, bayar sendiri. Ya susah juga kalau misalnya Iya. si masyarakat ini sudah menerima pelayanan cek kesehatan gratis di puskesmas, kan di puskesmas itu digratiskan. Iya. Nah, kalau misalnya dia tidak memiliki BPJS, Nanti bayar sampai di rumah iya, sakit. di rumah sakit pasti Iya. akan bayar. Ya? Iya. Oke, berarti netizen di rumah jangan lupa silakan mengurus perpanjangan kartu BPJS. Kalau sudah tidak aktif silakan diaktifkan, atau kalau belum ada silakan mengurus untuk memiliki kartu BPJS. Yes. Ya, gitu ya dok. Benar. Iya. Kira-kira dok, untuk menerima manfaat ini apakah hanya masyarakat yang usia dewasa saja atau anak sekolah bisa mendapatkan manfaat ini? Anak sekolah bisa. Jadi Bisa. kalau puskesmas Bahu sudah melakukan pemeriksaan anak sekolah dari bulan Agustus. Bulan Kita Agustus sudah sudah mulai. dilaksanakan, berarti Iya. turun ke sekolah. Iya, jadi CKG ini yang awalnya pada saat diluncurkan oleh pemerintah pusat diperuntukkan bagi masyarakat yang berhari ulang tahun. Belakangan ini sudah diperuntukkan untuk anak sekolah. Anak sekolah biasanya usia 7 sampai 17 tahun. Jadi mulai dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA kita melakukan pemeriksaan CKG, iya, ke anak sekolah. Jadi kita turun langsung ke sekolah-sekolah, biasanya sekolah yang ada di wilayah puskesmas Bahu. Di wilayah kerja. Iya, di wilayah puskesmas. Nah, di sekolah itu dok, apa-apa saja yang dilaksanakan pemeriksaan cek kesehatan gratis kepada anak usia sekolah itu?
Jadi Bung, kita periksa itu kan dari SD, SMP, SMA. Nah, jadi pemeriksaan itu ada beda-beda. Jadi kalau di SD itu kita pemeriksaannya itu mulai dari tinggi badan, berat badan, terus periksa telinga, periksa giginya, periksa kuku, sama kulit, terus periksa mata juga. Nah, itu untuk SD. Tapi kalau SMP itu kita ada tambahan pemeriksaan gula darah. Gula darah. Ya, gula darah baru pemeriksaan HB untuk anak putri kelas 7 sama putra juga kelas 7. Jadi kelas 1 SMP. Nah, itu cuma tambahan. Baru juga di tensi darah mulai dari SD, SMP. Terus kalau SMA juga sama seperti SMP, dia pemeriksaannya cuma gula darah, HB, terus ada tinggi, berat badan, periksa mata. Iya, berarti sedari awal sudah dilaksanakan pemeriksaan dari anak sekolah, berarti bisa diketahui risiko-risiko penyakit yang bisa terjadi ya. Berarti luar biasa berarti ciksanya. Itu ada juga dengan disertai pemeriksaan tes atau screening kejiwaan? Ada. Ada screening kejiwaan sama tes screening TB. TB bagi anak sekolah. Bagi anak sekolah ada. Terus selama melaksanakan CKG di sekolah, apakah di wilayah puskesmas yang dokter laksanakan pemeriksaan ini, apa ada yang ditemukan anak-anak yang misalnya bermasalah pada kesehatan? Iya, baik. Jadi sejauh ini pemeriksaan yang kita lakukan di anak usia sekolah biasanya berbagai macam ya masalah yang kita temukan. Tapi sejauh ini yang paling banyak masalah gangguan penglihatan mata. Iya. Bahkan ada yang masih kelas 1 SD ya? Iya, kelas 1 SD. Iya. Masih kelas 1 SD itu ternyata sudah minus matanya. Oh, apa Pada saat mungkin dites, iya. karena sering HP, yang biasanya ditanya ya? HP. Namanya juga anak-anak kan. HP. Iya, HP itu. Paling Jadi itu banyak. harus salah satu manfaat yang bisa didapatkan dari Iya, pemeriksaan ini. Berarti karena biasanya anak-anak di kelas mereka seperti tidak mau mengatakan ke guru kalau sebenarnya selama ini pembelajaran yang mereka laksanakan mereka sudah merasakan kesulitan, apalagi saat mereka Membaca, duduknya di belakang. Duduknya di kelas di bagian belakang. Iya. Jadi mereka sudah mulai kesulitan melihat saat guru menulis di papan tulis. Dan mereka jarang sekali entah malu atau takut mengatakan ke guru, apalagi ke orang tua. Jadi ditemukanlah pada saat kita melakukan CKG. Iya. Jadi mungkin kalau tidak dilaksanakan CKG, si anak ini matanya sudah mengalami gangguan, tapi dia malu, akhirnya dia paksakan terus, akhirnya bisa berpengaruh pada semakin buruk. Kelihatannya semakin buruk. Bisa juga berpengaruh pada nilai dari anak ini. Konsentrasi belajar juga kan? Betul, karena sudah terganggu ya dok. Iya benar. Oke. Kita akan lanjut dokter untuk membahas tentang CKG ini, tetapi kita akan jeda setelah yang satu ini. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Bung Michael dalam acara Puskesmas Bahu Bercerita. Kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan dua narasumber yang sudah ada, dokter dan Nona Sinta. Tadi kan sudah disampaikan bahwa untuk cek kesehatan gratis ini yang di Puskesmas Bahu ya sudah melaksanakan salah satu di sekolah, bahkan pun di dalam Puskesmas Bahu. Nah, selama melaksanakan cek kesehatan gratis ini, apakah terdapat kendala-kendala atau masalah yang dijumpai saat melaksanakan CKG ini? Silakan. Kalau kendala sendiri biasanya kalau ke anak sekolah
masih banyak ya Iya. anak-anak sekolah yang menolak, apalagi kalau anak-anak sekolah yang sudah remaja, biasanya anak-anak SMA. Iya. Iya, karena mindsetnya mereka itu kalau petugas kesehatan dari puskesmas datang, Sudah ada Pasti mau masalah. suntik. Oh, mau suntik. Jadi mindset pemikiran bahwa Iya. akan dilaksanakan penyuntikan. penyuntikan, padahal dalam CKG ini tidak ada penyuntikan vaksin imunisasi. Tidak apa-apa. ada ya? Tidak ada. Ini murni pemeriksaan Ya, kesehatan, murni pemeriksaan screening. kesehatan gratis. Oke. Ya. Makanya kendalanya banyak juga anak sekolah yang masih menolak, untuk kami lakukan cek kesehatan gratis. Karena itu pada saat dilakukan pemeriksaan memang tidak 100% seluruh anak sekolah dilakukan Iya. cek kesehatan gratisnya. Iya, apalagi ada juga misalnya pada saat kita datang beberapa anak sekolah tidak masuk, entah karena sakit atau apapun alasannya. Seperti itu. Jadi memang itu kendalanya. Karena itu kami mengusahakan untuk tetap mengatakan ke gurunya kalau gurunya juga harus berperan penting mengingatkan ke anak-anak kalau cek kesehatan gratis ini penting. Iya, iya, Dan betul. salah satu juga program pemerintah pusat. Dan tidak ada yang namanya suntik ya. Iya. Mungkin Ya. suntiknya itu hanya untuk pemeriksaan gula darah sama Hanya KB, di jari, tapi kan? kan hanya Iya. di Iya, jari, iya, jari, betul. jari. Iya. Jadi tidak ada yang untuk pemberian vaksinasi tidak ada ya. Tidak ada. Apalagi penyuntikan di luar vaksinasi itu tidak ada. Hanya ada pemeriksaan Gula gula darah darah sama darah HB, sama HB pemeriksaan bagi remaja putri, Putri, tadi. remaja putri. Oke, baik. Mungkin memang harus ada penyampaian atau sosialisasi, edukasi ya ke sekolah ataupun ke penerima layanan ini ke anak-anak supaya nanti mereka bisa paham dan bisa dilaksanakan pemeriksaan CKG. Ya. Nah, pemirsa di rumah, kalau misalnya pemirsa ingin bertanya atau memberikan masukan, silakan menghubungi nomor 0821 949 21803. Jadi silakan menghubungi nomor WhatsApp 0821 949 21803. Baik, lanjut dokter. Ya. Kita sudah mau di penghujung acara podcast ini. Harapan dari dokter dan Ibu Sinta kepada masyarakat ya yang ingin menerima layanan ini, apa yang ingin disampaikan atau harapan kepada mereka? Ya, yang pastinya karena istilahnya ini kan sudah dibukakan kesempatan oleh pemerintah pusat kepada seluruh masyarakat. Ya. Ya, baik dari anak sekolah, masyarakat usia remaja, dewasa sampai lansia untuk cek kesehatan gratis. Gratis Jadi ya, gratis, tidak biaya, dipungut biaya. tidak gratis di puskesmas. Jadi diharapkan seluruh masyarakat yang menonton podcast ini agar mempergunakan sebaik-baiknya kesempatan ini untuk datang cek kesehatan di puskesmas terdekat gratis. Sekali lagi gratis. Ini manfaatnya sangat besar. Sekali lagi deteksi dini penyakit, pencegahan komplikasi juga, Iya, karena betul. otomatis kalau kita sudah bisa mengecek secara dini dengan Dini ya, penyakit yang ada. Kita juga bisa mencegah komplikasi-komplikasi Yang yang akan terjadi. terjadi nanti. Betul. Gitu. Contoh misalnya kalau dia datang ternyata setelah dicek, dia mengalami kenaikan gula darah, peningkatan gula darah, peningkatan kolesterol. kolesterol, atau saat dilaksanakan perekaman jantung ternyata ditemukan kelainan. Atau mungkin ada beberapa juga yang ternyata pada saat di screening kesehatan jiwa Dia ternyata bermasalah. Iya. Bermasalah Iya, iya. dan mengarah ke potensi masalah kejiwaan. Masalah kejiwaan. Iya. Jadi bisa diatasi sedari dini. Apalagi sudah di penghujung tahun begini, Dok. Iya. Biasanya banyak yang bermasalah di kejiwaan, Dok. Ya. Banyak bermasalah di dompet yang kosong, kantong yang kosong. Kalau Bu Michael bagaimana? Masalah kan? Ya puji Tuhan selama ini belum bermasalah. Oke, harapan tadi sudah ya disampaikan kepada Ibu Sinta sendiri ada yang ingin Jadi disampaikan? untuk
Ini yang untuk anak sekolah. Tadi kan iya. Kalau untuk anak sekolah sebaiknya orang tua juga berperan. Orang tua berperan. Iya, Ya, karena betul. kemarin ada yang anak sekolah sudah pengen mau pemeriksaan Diperiksa. ini, tapi dia harus hubungi dulu orang tuanya katanya. Oh iya, iya. Saya harus izin dulu katanya begitu. Dan Jadi ada yang tidak diizinkan. iya, ada yang Oh, masih ada orang tua yang tidak Iya. mengizinkan anaknya untuk dilaksanakan pemeriksaan cek ini. kesehatan gratis. Padahal ini penting sekali sebenarnya dan sudah gratis daripada Iya. mau ke pelayanan kesehatan lainnya, ini sudah gratis. Tim juga sudah turun ya. Iya, kita sudah turun, kebanyakan dapat begitu. Soalnya kalau anak sekolah kan dibatasi umur, kan mereka datang itu di puskesmas, kita bagian kesehatan di sini itu daftarnya itu lewat Satu Sehat Indonesiaku. Jadi biasa kalau anak sekolah itu dia sudah tidak bisa daftar lewat situ kalau pemeriksaan umum. Oke. Jadi dia hanya dibatasi sekolah. Jadi sebaiknya orang tua juga memberikan akses ke anak-anak biar nanti kalau ada pemeriksaan di sekolah itu Bisa mengizinkan. bisa mengizinkan anak. Ini kan pemeriksaannya hanya pemeriksaan, Pemeriksaannya hanya iya, screening. tidak Screening, ada ya. suntik Iya. menyuntik. Tidak ada suntik, Iya. menyuntik. Tidak ada Hanya imunisasi, screening, vaksin screening lain-lain. awal, deteksi dini ya. Iya. Screening awal. Oke, baik Dokter Erli dan Nona Sinta, terima kasih banyak atas kesempatannya dan Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Iya. jadi pemirsa itu tadi kita sudah dengarkan bagaimana pentingnya cek kesehatan gratis ini. Bagaimana mendeteksi secara dini penyakit-penyakit yang mungkin bisa berisiko terjadi kepada anak Anda ataupun kepada Anda sendiri. Jadi silakan manfaatkan layanan cek kesehatan gratis ini dan cara mendapatkan layanan CKG ini adalah dengan mengunduh aplikasi Satu Sehat mobile. Jadi Satu Sehat Indonesiaku. Kemudian bisa juga di nomor 0811 05 00 567. Itu nomor WhatsApp dari Kementerian Kesehatan dan silakan langsung datang ke Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas. Baik, demikian acara podcast kita di siang hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kedatangan kehadiran Dr. Erli dan Nona Sinta. Sama-sama. Terima kasih juga. Oke, yang sudah memberikan penjelasan yang luar biasa tentang CKG. Pemirsa di rumah kalau ada saran atau misalnya pemirsa ingin kami membahas materi apa di episode selanjutnya, silakan menghubungi nomor yang sudah saya sampaikan tadi. Demikian podcast Puskesmas Bahu Bercerita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.